Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Tempat di mana cerita-cerita mistis, penuh misteri, dan penuh pelajaran hidup akan membawamu masuk ke dunia yang tak terlihat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap cerita di sini selalu punya sisi kelam yang mengejutkan. Yuk simak ceritanya. Susi duduk di sudut dapur rumah kontrakan sempitnya sambil menatap nasi putih yang hanya dilengkapi tempe goreng. Suaminya, Doni, baru saja pulang membawa hasil kerja sebagai buruh harian di proyek bangunan. Uangnya hanya cukup untuk bayar listrik dan sedikit belanja. Sementara itu, Susi menahan air mata yang terus menggenang. Malam itu, mertuanya datang bersama iparnya, Lestari. Mereka membawa keripik oleh-oleh dari kampung. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Sejak masuk rumah, mertuanya terus memandang sinis. "Ih, rumahmu masih sempit begini, Sus? Kamu itu istri, harusnya bisa bantu suami. Ini malah hidup numpang terus." Lestari menimpali, "Iya, Bu. Lihat tuh rumah tetangga, padahal cuma jualan gorengan, tapi bisa renovasi rumah. Masa si Susi nggak bisa?" Susi hanya bisa menunduk. Doni diam saja, seperti biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Susi tak sengaja mendengar obrolan dua ibu-ibu di pasar. Salah satu dari mereka berkata, "Itu si Murni, yang dulu miskin, sekarang rumahnya kayak istana. Tapi ya gitu, rumahnya nggak pernah selesai dibangun. Katanya sih, pakai pesugihan kandang bubrah." "Apa itu kandang bubrah?" tanya yang satu lagi. "Itu pesugihan yang harus terus renovasi rumah. Nggak boleh selesai. Kalau berhenti, bisa mati," katanya. Tapi dagangannya selalu laris. Susi tak bisa tidur malam itu. Kata-kata itu terngiang terus di kepalanya. Ia pun mulai mencari tahu lebih jauh. Melalui kenalannya di pasar, Susi diperkenalkan pada seorang dukun tua bernama Mbah Rekso. Rumahnya terpencil di pinggir desa, dipenuhi aroma kemenyan dan bunga kantil. "Kamu yakin mau jalani kandang bubrah?" tanya Mbah Rekso dengan sorot mata tajam. Susi mengangguk. "Saya capek dihina, Mbah. Saya ingin warung sembako saya laris, punya rumah layak, dan bisa buktikan ke mertua saya." Mbah Rekso mengangguk pelan, lalu menyiapkan sesaji. Ada ayam cemani, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air sungai dari lereng gunung. "Kamu harus mulai bangun rumah. Tapi jangan pernah selesai. Terus bongkar, terus bangun. Jangan tanya kenapa. Dan jangan pernah berhenti." Susi pulang membawa kantung kain berisi minyak hitam dan tanah dari halaman rumah Mbah Rekso. Malam itu juga, ia teteskan minyak ke sudut warung dan rumah kontrakannya. Hanya seminggu setelah ritual, warung sembako Susi berubah drastis. Pembeli datang berbondong-bondong. Dagangannya selalu habis. Ia pun mulai membeli sebidang tanah kecil dan membangun rumah sendiri. Doni heran, tapi Susi hanya berkata dapat pinjaman dari saudara jauh. Pembangunan rumah dimulai. Tapi belum selesai atap, Susi menyuruh tukang membongkar dapur. Lalu menyuruh membangun kamar baru. Belum selesai kamar itu, bagian depan rumah dibongkar lagi. Tetangga mulai bergosip. "Ini rumah Susi kok nggak pernah selesai ya? Selalu renovasi terus." Tapi warungnya makin rame. Susi hanya tersenyum. Ia tahu, itu bagian dari perjanjiannya. Tahun pertama, omzet warung Susi meroket. Ia mulai membuka cabang kecil di seberang jalan. Tapi renovasi rumah tetap berlanjut. Ia bahkan mulai membongkar bagian-bagian yang baru saja selesai dikerjakan. Suaminya mulai bertanya, "Sus, ini rumah kok dibongkar lagi? Kayaknya baru minggu kemarin selesai dindingnya." "Tenang aja, Mas. Aku cuma pengen rumah ini jadi lebih bagus," ujar Susi berdalih. Doni curiga, tapi tak pernah menemukan bukti apa-apa. Ia hanya merasakan rumah itu seperti tak pernah selesai dan hawa di dalamnya kadang terasa dingin dan menyesakan. Suatu hari, karena tukang langganan tidak bisa datang, renovasi rumah tertunda 2 minggu. Dalam waktu itu, warung Susi mendadak sepi. Pembeli seakan hilang. Barang dagangan membusuk. Malam harinya, Susi bermimpi buruk. Ia melihat seorang perempuan tua berambut panjang dan mata merah berdiri di atas atap rumah. "Kau berhenti. Maka aku akan ambil yang kau miliki."
Susi terbangun sambil teriak dan keringat dingin. Pagi itu juga, ia menyuruh Doni mencari tukang lain, berapapun biayanya. Renovasi dilanjutkan. Setelah 2 tahun rumah itu tak pernah selesai, Doni makin merasa tak nyaman. Ia mulai curiga istrinya melakukan sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Doni mengikuti Susi ke gudang belakang rumah. Di sana, ia melihat istrinya meneteskan minyak hitam ke pojok dinding sambil berbisik-bisik. "Susi, apa yang kamu lakukan?" Susi terkejut. Tapi sebelum ia sempat menjawab, lampu mendadak padam. Doni teriak. Ketika lampu kembali menyala, Doni sudah tak sadarkan diri. Ia meninggal seminggu kemudian. Kata dokter, jantungnya berhenti tiba-tiba. Tapi Susi tahu, itu karena Doni tahu rahasianya. Setelah kematian Doni, mertua dan iparnya datang ingin tinggal sementara karena rumah mereka di kampung kebanjiran. Susi, dengan enggan, menyetujui. Namun malam pertama mereka menginap, ibu mertuanya mengeluh sesak napas. Lestari muntah darah keesokan paginya. Susi mencoba mengusir mereka dengan alasan rumah sedang direnovasi besar-besaran. Mereka pulang dengan ketakutan setelah melihat kamar berubah bentuk selama semalam tanpa suara apapun. Tahun keempat, Susi mulai lelah. Tubuhnya semakin kurus. Rumah sudah 3 kali dibongkar ulang. Ia merasa tidak punya waktu hidup selain mengurusi rumah yang tak pernah selesai. Ia pun memutuskan berhenti membangun. "Cukup. Aku ingin tenang." Namun, malam itu, rumahnya bergetar. Dinding retak. Lampu pecah sendiri. Di tengah malam, terdengar suara perempuan berbisik. "Kau melanggar. Saatnya membayar." Pagi harinya, warung Susi terbakar. Uang simpanannya hilang. Polisi tidak menemukan penyebab kebakaran. Susi kehilangan segalanya dalam waktu semalam. Ia kembali ke rumah Mbah Rekso untuk minta bantuan. Tapi yang ditemuinya hanyalah rumah kosong yang ditumbuhi ilalang. Penduduk sekitar bilang Mbah Rekso sudah meninggal 3 tahun lalu. Tidak mungkin. Saya baru ketemu dia tahun lalu. Susi menangis dan pulang ke rumahnya yang kini tinggal puing. Ia duduk di depan reruntuhan, melihat sisa tembok yang setengah hancur. Di tembok itu, ada coretan samar. Kekayaan tanpa batas, dibayar dengan rumah yang tak pernah utuh. Susi menjerit. Ia kehilangan suami, usaha, dan kewarasannya. Hikmah dari cerita ini adalah, kekayaan yang diraih dengan jalan pesugihan, selalu meminta imbalan. Tidak ada yang gratis. Susi ingin membuktikan diri pada orang yang menghina, tapi ia malah kehilangan semuanya. Pesugihan kandang bubrah, dengan segala janji kekayaannya, pada akhirnya menjerat jiwa dan raga. Karena rumah yang tak pernah selesai, mencerminkan jiwa yang tak pernah tenang.